Baik, pertanyaan pertama dari Bapak Bambang Sanyono dari SDM. Bagaimana untuk meningkatkan imunitas kesehatan dan bagaimana menggantikan multivitamin olahan dengan bahan natural yang efektif? Baik, terima kasih Dok. Silakan untuk dijawab. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya pertanyaannya sudah pernah saya jawab ya di di IG juga, postingan saya mungkin 25 Agustus ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang kesehatan atau meningkatkan imun, banyak sekali sebenarnya Pak hal yang bisa kita kerjakan. Ya, termasuk di era wabah seperti sekarang ini, sebenarnya cara paling mudah dan gratis yang bisa Anda lakukan untuk tetap sehat atau meningkat imunnya, puasa. Banyaknya puasa-puasa sunnah. Itu yang pertama. Lalu Anda mulai rutinkan berbekam, karena bekam itu secara saintifik, secara riset juga memang menunjukkan dia meningkatkan imun, baik ya terutama imun-imun adaptif ya. Imun adaptif, dan ya, dengan bekam itu sendiri imun bawaan yang kita dapatkan pun juga akan meningkat. Itu yang saya tahu. Ya, jadi itu banyak. Kemudian kayak berjemur ya, kemudian memperbanyak sholat-sholat sunnah ya, itu juga sangat baik ya. Kalau dibilang meningkatkan imun ya. Kemudian zikir, tilawah Quran, itu semuanya. Quran itu buat sekalian. Saya pernah tulis di tulisan saya kapan hari itu ya, sudah mungkin 2-3 bulan yang tentang sewot. Judulnya sewot aja Bapak baca. Ternyata Al-Quran itu ketika seseorang membaca Al-Quran dengan tajwid dan makharijul huruf yang baik, itu ternyata juga berefek menggetarkan saraf-saraf kita ya, seperti itu. Jadi subhanallah, itu ada risetnya juga. Jadi membaca Quran. Jadi kalau Quran cuma sekedar baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, nggak ngefek dia, nggak bisa. Ya, ulama-ulama menyebutkan jika kalau mau baca Quran itu emang direnungi, tadaburi, dihayati, ya. Warattilil Qur'an tartila, kata Allah. Jadi kalau lagi di mobil gitu ya, kalau lagi di mobil Qurannya diputar gitu kan, saran saya jangan ngobrol. Ya, saran saya jangan ngobrol. Lebih baik Quran dimatikan kalau Anda mau ngobrol. Ya, nggak dapat rahmatnya nanti. Kalau rahmat sudah kita dapatkan, ya rahmat itu bagian dari kasih sayang Allah. Kita akan dijaga, dilindungi, ya termasuk imunan seperti ini juga akan dibantu dari situ semua. Itu beberapa poin ya. Berjemur ya juga sangat baik sebenarnya ya, yang bisa kita kerjakan. Yang paling utama ya adalah kita pasrah tapi sudah tawakalnya kita itu ya, sudah tawakal dengan ikhtiar gitu kan. Jadi sekarang ini kan banyak orang gara-gara virus ini parnonya luar biasa, apalagi sekarang ada istilah OTG itu ya, orang tanpa gejala gitu. Takut semua orang disangkain kena virus gitu kan. Subhanallah, dengan sayang Pak Abu, habis emosi kita tergarap, tersedot di situ. Nah, kemudian ada beberapa formula yang pernah saya sampaikan ya. Jadi mulai formula pertama ini Bapak Ibu bisa dapatkan ya dengan mudah, namanya prebiotik. Prebiotik itu apa? Prebiotik itu makanan dari bakteri yang ada dalam tubuh kita, yang kita kenal dengan probiotik. Nah, prebiotik itu apa saja? Macam-macam. Sayuran dan buah-buahan secara umum adalah prebiotik. Sayuran dan buah-buahan secara umum lebih. Jadi di era seperti sekarang ini, saatnya Anda meningkatkan semua jenis prebiotik yang masuk ke tubuh Anda. Sayur, buah-buahan, produk lebah itu terbaik gitu ya. Produk lebah itu madunya, royal jelly-nya, bipolannya, propolisnya, udah minum aja dalam jumlah yang tidak berlebihan. Itu prebiotik seperti itu. Kurma juga jangan tinggalkan, habatus sauda ya, juga jangan tinggalkan tiap hari. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, probiotiknya. Probiotik itu apa? Ya, fermentasi. Cara-cara fermentasi sekarang banyak kok yang jual. Ya, cara-cara fermentasi yang ada yang dari buah, ada yang kamu bikin sendiri juga bisa, tapi lama, 6 bulan biasanya tuh. Jadi dia mengandung bakteri-bakteri baik yang kita bisa masukkan ke dalam tubuh kita. Ya, kalau kita mudah-mudahnya sih seperti apa ya? Tempe, tape itu kan probiotik gitu.
ya. Tempe itu probiotik. Nah itu yang kedua. Jadi prebiotik dan probiotik. Yang ketiga rempah dan rimpang. Jadi rempah-rempah itu ya rempahnya kayak cengkeh, kayu manis, gitu kan, kapulaga, ya termasuk kalau lagi lendir-lendir banyak, gitu kan, supaya buang lendir katanya kan virus ini suka dengan yang berlendir-lendir, gitu kan. Ya sebenarnya cara paling mudah ya stop yang bikin lendir. Yang bikin lendir apa? Tepung-tepungan, minyak-minyakan, ya gula pasir itu bikin lendir. Dan kita punya resep lagi yang lain, yaitu apa? Kita bisa buat dari bunga lawang dan apa itu namanya, kapulaga. Jadi kapulaga itu ya yang bulat-bulat itu ya, dan bunga lawang itu Anda masukin mungkin 3 butir, 5 butir gitu kan, masukin dalam air panas dulu, nanti diminum pagi dan malam. Itu insya Allah akan membuang lendir dan sangat baik untuk menjaga imunitas juga. Atau mungkin ditambahkan dengan yang lain juga tidak apa-apa, kayak cengkeh, itu juga masalah, boleh insya Allah. Itu jadi rempah rimpang, termasuk juga ada satu resep saya share waktu itu beberapa hari yang lalu sih ya. Namanya tuh POS ya. POS itu mana dia? Ya. Jadi isinya tuh jahe, serai, kemudian kunyit, temulawak, kencur, dan kayu manis. Nanti Bapak bisa baca postingannya. Itu resep itu sekarang sebenarnya adalah resep yang sangat powerful ya untuk menjaga imunitas ya, karena memang kurkuminoid pada bahan-bahan tadi itu sangat banyak dan itu komplit semua situ. Ada jahe, ada kunyit, ada serai, komplit semua, temulawak dalam jumlah yang tidak banyak ya. Termasuk resep itu yang enggak wabah pun Anda bisa minum ya, insya Allah kan sangat baik. Itu apa tuh namanya, rempah rimpang. Dan yang terakhir adalah apa tuh namanya, lemak baik ya. Lemak baik itu contohnya apa? Contohnya zaitun VCO yang mulai konsumsi setiap hari. Termasuk di sini habatus sauda juga, dia bukan lemak, tapi habatus sauda juga coba mulai konsumsi setiap hari. Ada satu formula yang sebenarnya saya pakai tiap hari. Nah, kalau mau Bapak Ibu mau catat, boleh. Jadi di rumah itu biasanya formula saya pagi-pagi itu ambil air putih gitu kan, air putih, saya campurkan madu, ya 1 sendok, 2 sendok secukupnya lah ya. Kemudian setelah itu saya campurkan dengan probiotik ya, probiotik 1 sendok teh atau 1 sendok makan ya, secukupnya tergantung Anda lah ya. Kemudian habis itu saya minum tadi dengan kurang lebih sekitar 5 atau 7 kapsul habatus sauda. Itu powerful luar biasa insya Allah ya, termasuk menghadapi keadaan virus seperti ini tuh itu akan sangat efektif. Jadi tadi air 1 gelas mungkin 300 cc gitu kan, campurkan madu ya 1 sendok 2 sendok, campurkan probiotik dengan 1 sendok ya, makan 1 sendok teh juga apa-apa. Kemudian Anda minum itu bersama 5 kapsul habatus sauda. Kalau mungkin badan kecil gitu kan ya nggak usah 5, kadang-kadang karena sekali minum habatus sauda itu bisa sampai 7 ya. Itu powerful luar biasa. Insya Allah akan sangat membantu itu dari mulai perut kita, darah kita, jantung kita, otak kita, semua ada di situ. Wallahu a'lam bishawab.